Halo semua, perkenalkan nama saya Putu Faso Prabowo, absen 33 dari kelas 11 MP1. Pada video kali ini saya akan membuat presentasi yaitu tentang kebutuhan pegawai dan pengadaan pegawai. Yaitu saya akan mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai. Yaitu yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan pegawai adalah salah satu proses menentukan bahwa jumlah dan jenis pegawai yang diperlukan oleh suatu perusahaan akan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Proses ini akan mencakup analisis tentang kebutuhan tenaga kerja dalam jangka panjang maupun jangka pendek berdasarkan strategi perusahaan serta proyeksi kinerja dan anggaran. Dan yang kedua tujuan perencanaan kebutuhan pegawai yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan yaitu dengan perencanaan yang tepat. Perusahaan ini dapat menghindari kelebihan dan kekurangan tenaga kerja yang dapat mempengaruhi operasional. Dan yang kedua, mengantisipasi perubahan. Memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki yang siap menghadapi perubahan besar teknologi dan kebutuhan lainnya. Dan yang ketiga, mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu mengidentifikasi pegawai yang diperlukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Dan yang ketiga, analisis langkah-langkah perencanaan kebutuhan pegawai, yaitu analisis perusahaan dapat menilai struktur perusahaan dan meletakkan kebutuhan pegawai di setiap divisi atau departemen. Yang kedua, penilaian kebutuhan pegawai, yaitu menganalisis tren bisnis dan kebutuhan yang muncul terkait dengan pertumbuhan atau perubahan perusahaan. Dan yang ketiga, proyeksi sumber daya manusia atau SDM, yaitu menggunakan data historis untuk meramalkan jumlah pegawai yang diperhatikan dan diperlukan untuk di masa depan. Dan yang ketiga, yang terakhir, menyusunan rencana, yaitu mengembangkan rencana yang spesifik mengenai jumlah, kualifikasi, dan jumlah pekerjaan dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Dan yang keempat yaitu faktor-faktor mempengaruhi kebutuhan pegawai, yaitu perubahan perusahaan, yaitu restrukturisasi atau perubahan strategi perusahaan yang mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Dan yang kedua yaitu pertumbuhan perusahaan, yaitu ekspansi bisnis dapat meningkatkan jumlah pegawai yang diperlukan. Dan yang ketiga, teknologi dan otomatisasi, yaitu perubahan teknologi dapat mempengaruhi jenis pegawai yang diperlukan. Dan yang ketiga yaitu keadaan ekonomi, yaitu perubahan kondisi ekonomi yang dapat berdampak pada jumlah pegawai yang dibutuhkan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu prosedur pengadaan pegawai. Pengertian prosedur pengadaan pegawai yaitu adalah serangkaian langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Proses ini melibatkan berbagai tahap yang memastikan bahwa calon pegawai yang direkrut memiliki kualifikasi yang sesuai dengan posisi yang ditawarkan. Dan yang kedua yaitu tahapan prosedur pengadaan pegawai. Perencanaan dan analisis kebutuhan ini dilakukan dengan analisis kebutuhan pegawai yang diperoleh dari hasil perencanaan kebutuhan pegawai sebelumnya. Yang kedua, penyusunan job description, yaitu menyusun deskripsi pekerjaan yang jelas untuk posisi yang akan diisi, maksud tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu pemasangan iklan lowongan, yaitu memasarkan lowongan pekerjaan melalui media yang tepat seperti situs web perusahaan, portal lowongan kerja, atau media sosial. Yang keempat yaitu seleksi atau rekrutmen, yaitu menggunakan berbagai metode seleksi untuk memilih calon kandidat yang sesuai seperti tes wawancara, tes keterampilan, dan tes psikologi. Dan yang terakhir yaitu penawaran kerja, yaitu setelah kandidat dapat ditemukan, perusahaan akan memberikan penawaran kerja yang membuat kontrak kerja mungkin sesuai. Dan yang ketiga saya akan bahas yaitu metode rekrutmen pegawai, yaitu rekrutmen internal yang melibatkan pegawai yang sudah ada di dalam perusahaan yang untuk mengisi posisi yang kosong. Hal ini dapat berupa promosi atau transfer antar departemen. Yaitu ada yang kedua yaitu rekrutmen eksternal, yaitu mencari kandidat di luar perusahaan seperti lowongan kerja, headhunting, atau job fair. Dan yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan pengadaan pegawai, yaitu yang pertama kebutuhan spesifik. Proses rekrutmen sangat bergantung pada spesifikasi keterampilan dan kualifikasi tertentu untuk
posisi tertentu. Yang kedua, anggaran atau anggaran dan kebijakan perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan anggaran dan tersedia untuk proses rekrutmen serta pekerjaan internal dalam perekrutan pegawai. Yang ketiga, persaingan pasar kerja, yaitu kepastian pengadaan pegawai juga dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja dan tingkat persaingan untuk mendapatkan kandidat terbaik. Dan kesimpulannya, pada presentasi kali ini, saya perencanaan pegawai dan prosedur dalam pengadaan pegawai adalah dua aspek yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Perencanaan yang baik akan membantu perusahaan dalam memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang cukup dan berkualitas untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan prosedur pengadaan pegawai yang terstruktur dengan baik akan memastikan bahwa proses rekrutmen berlangsung sangat efisien dan efektif. Baik, sekian saja pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang lancar. Saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.